Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia pada 10 November lalu disepakati untuk dibukanya kembali jalur penerbangan antara Indonesia dan Malaysia. Menjadi ironi karena saat ini Malaysia sedang menghadapi varian baru COVID-19 yakni Delta Plus. Lalu bagaimana agar penyebaran varian Delta Plus tidak masuk ke Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane. Selamat pagi, Ibu Mas Dalina, salam sehat. Selamat pagi Mbak Eva, salam sehat. Iya, Bu Mas Dalina, berdasarkan data setidaknya ini ada 7 provinsi mengalami kenaikan kasus signifikan dalam sepekan terakhir. Apa sebetulnya penyebabnya, Ibu Mas Dalina? Iya, dalam kondisi transmisi komunitas maka fluktuasi kasus per hari itu lazim terjadi. Jadi naik turunnya kasus itu lazim terjadi. Yang penting kenaikan kasus itu tidak melebihi 2 kali dari periode sebelumnya. Jadi misalnya Jakarta periode sebelumnya 500 per minggu, maka kalau dia lebih dari 1000 per minggu itu kita harus waspadai. Tetapi kalau dia naik turun itu banyak faktor yang menyebabkannya. Jumlah tes yang adekuat juga menyebabkan peningkatan jumlah kasus. Juga pengendalian yang tepat itu juga merupakan bagian dari peningkatan jumlah kasus. Karena apa? Karena memang kasusnya dicari untuk segera di-containment supaya tidak meluas kemana-mana. Jadi sampai dengan saat ini overall kami lihat semua masih dalam kondisi terkendali. Walaupun dia naik, tetapi jumlah kasus per 100.000 jumlah penduduk itu masih jauh dari kondisi yang kurang kita inginkan, yang tidak kita inginkan. Baik, jadi masih dalam kategori terkendali, tetapi pertanyaannya adalah ini provinsi yang mengalami kenaikan kasus signifikan justru berada pada level PPKM 1 atau 2. Mengapa demikian, Bu Mas Dalina? Ya, level PPKM itu ditentukan oleh cukup banyak variabel, bukan cuma sekedar jumlah kasus, tetapi juga hospitalisasi, jadi mereka yang masuk rumah sakit, jumlah kematian, positivity rate, juga vaksinasi. Sepanjang semua indikator-indikator berada di bawah dari angka kita sebutnya borderline ya, atau batas ambang ya, selama masih di bawah angka-angka tersebut, itu yang kita sebut sebagai kondisi terkendali. Walaupun kasusnya naik turun mengikuti intervensi yang dilakukan. Oke, tetapi apakah dengan kondisi ini bisa menjadi saran levelnya dikembalikan begitu, Bu, ke sebelumnya misalnya di level 2 atau 3? Sepanjang dia masih berada pada angka-angka yang sudah ditentukan, seperti misalnya kalau level 1 itu ya, jumlah kasus baru per minggu itu tidak boleh lebih dari 20 per 100.000 penduduk. Kemudian hospitalisasinya tidak boleh lebih dari 5 per 100.000 penduduk. Kemudian positivity rate tidak boleh lebih dari 5%. Kemudian kematiannya juga rendah. Jadi tidak ada urgensinya kita kembali ke level yang di atasnya kalau kondisinya sebenarnya memang terkendali. Ya, tetapi dengan turunnya level PPKM di sejumlah daerah, maka diikuti dengan sejumlah pelonggaran, Bu Mas Dalina. Apakah ini juga membuat masyarakat menjadi lengah dan berkontribusi pada kenaikan kasus di sejumlah wilayah? Iya, jadi sebenarnya jika pengendalian itu sesuai dengan basic control, itu yang berkali-kali kita katakan, mestinya itu tidak berpengaruh terhadap ekonomi, pendidikan maupun kehidupan sosial kita. Kecuali ketika kasus kemudian meningkat eksponensial atau berkali lipat dari baseline, maka di situ kita harus mulai pengetatan. Sejauh ini kita lihat pengendalian yang dilakukan itu sistematis dan sesuai dengan target yang dilakukan. Dan saya kira teman-teman di lapangan, termasuk Satgas juga mengerahkan 2.300 lebih tracer di 11 provinsi
63 kabupaten kota untuk ikut membantu melakukan containment. Selama itu dilakukan dengan tepat, kita yakin Indonesia bisa terjaga. Oke, pengendalian yang tepat, catatan untuk pengendalian yang tepat di sejumlah wilayah yang kasusnya naik, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Banten, dan juga Bali? Ya, di seluruh Jawa, terutama pada wilayah-wilayah yang memberikan kontribusi 70-80% kasus pada puncak kasus di bulan Juli, akhir Juli, itu kita lakukan containment seketat mungkin, bekerjasama dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Oke, artinya sekarang pengetatannya sudah ketat di daerah, Bu, kerjasama dengan Satgas dan juga pemerintah daerah? Ya, pengetatan itu dilakukan ketika indikator-indikator pengendalian itu melebihi batas ambang. Selama dia masih di bawah batas ambang, maka yang dilakukan adalah tindakan pencegahan secara individual. Jadi 3M yang dilakukan, kemudian kegiatan pengendalian yang targeted, yaitu 3T yang masif. Dan kita terus mendorong agar pemerintah mempercepat cakupan vaksinasi 70% sampai dengan akhir tahun. Ini yang PR besar kita di vaksinasi. Oke, 3M, 3T dan juga vaksinasi. Tetapi ada kekhawatiran juga potensi kenaikan kasus saat libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Satgas menyatakan belajar dari 3 kali libur panjang, kasusnya naik signifikan, Bu Mas Dalina. Ya, memang sebenarnya mobilisasi pada saat libur panjang tidak head to head bisa meningkatkan jumlah kasus. Mobilisasi bisa menyebarkan penyakit, apalagi kalau kemudian varian baru yang dibawa oleh para pemudik. Sepanjang tidak ada varian baru, sebenarnya kita tidak perlu khawatir dengan mobilisasi. Kalau kita lihat 8 sampai 10 minggu ini masyarakat sudah bermobilisasi seperti biasa. Jadi sama seperti kegiatan sebelum terjadinya pandemi. Apakah kemudian kasusnya naik? Ya, ada kenaikan yang fluktuatif di beberapa wilayah, tetapi semua masih under control. Yang harus kita waspadai adalah masuknya varian baru. Dan jauh lebih mudah kita melakukan kontrol di pintu-pintu masuk dibandingkan kita mengendalikan ketika mereka sudah ada di populasi. Soal pengendalian varian baru ini, mencegah varian baru masuk ke Indonesia. Varian ini kan sudah terdeteksi di Malaysia. Dan tanggal 10 November ini salah satu hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan PM Malaysia Sabri Yaakob Noor adalah akan membuka jalur udara dari Malaysia menuju Jakarta dan juga Bali. Tepatkah langkah ini, Bu Mas Dalina? Ya, kalau kemarin informasinya adalah travel corridor. Artinya memang dibuka jalur penerbangan tetapi secara terbatas. Tidak kemudian semuanya dibuka secara bebas. Saya kira travel corridor itu sudah kita lakukan sejak tahun 2020. Ke Singapura, Malaysia itu dilakukan. Memang ada pembatasan-pembatasan, tidaklah sebebas ketika seperti sebelum pandemi. Tetapi sebenarnya bukan hanya jalur udara yang harus diperhatikan, laut dan darat itu juga harus menjadi perhatian kita. Terutama jalur laut, cukup banyak wilayah-wilayah di jalur laut yang menjadi concern kita. Kalau jalur darat mungkin Nunukan ya, tetapi mudah-mudahan teman-teman kita di kantor kesehatan pelabuhan mampu melakukan containment melalui karantina terhadap para pendatang, terutama dari daerah-daerah yang memiliki kasus eksponensial saat ini seperti Singapura. Kalau Malaysia masih under control. Oke, tapi kan tidak ada karantina, Bu. Apakah ini tidak khawatir kemudian masuk menyebar ke Indonesia karena sudah terdeteksi di Malaysia ini varian AY4.2? Ya, karantina ada walaupun memang saat ini terbatas ya, hanya 3 hari dan itu secara epidemiologi kami kurang begitu setuju. Jadi selain karantina ada 3 kali swab yang harus dilakukan ya, 1 kali di negara asal, 2 kali entry dan exit test di Indonesia. Dan di antara keduanya itu ada proses karantina. Sebenarnya proses karantina itu setidaknya 1 kali masa inkubasi terpanjang atau di rata-rata masa inkubasi. 7 hari atau 8 hari itu adalah masa karantina yang baik. Dan kalau kita lihat sejak itu diterapkan tidak ada tambahan varian baru masuk ke Indonesia.
Permasalahannya adalah apakah karantina itu harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini yang di beberapa negara sebenarnya karantina itu bisa dilakukan mandiri. Jadi disebut karantina mandiri sepanjang pemerintah mampu mengawasi, karena memang terjadi beberapa penyimpangan dalam proses karantina yang dilakukan diorganize oleh pemerintah, dan itu memang mencuat ke permukaan. Karena itu yang harus kita dorong adalah bagaimana aplikasi Peduli Lindungi mampu melakukan pengawasan bagi mereka, apakah mereka keluar rumah atau tidak melalui aplikasi. Oke, Itu kita Anda sebut sampaikan sebagai tracking. ya, Anda sampaikan 3 hari kurang sepakat. Apakah ini sudah disampaikan juga ke pemerintah? Karena biasanya kan karantina 7 sampai 8 hari ya minimal. Ya, saya kira sudah beberapa kali kita sampaikan, tetapi ada pertimbangan saya kira pemerintah di dalam membuat keputusan tersebut. Karena itu ketika layer pertama kemungkinan akan tertembus, maka menjadi beban bagi teman-teman di provinsi dan kabupaten kota di layer kedua untuk melakukan containment. Jadi begitu dia masuk, kemudian ya harus diamati selama 1 kali masa inkubasi, dan itu mesti di pintu masuk diedukasi mereka. Kalau dalam 14 hari mereka muncul gejala, harus segera ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Dan selama 14 hari mereka harus menjalani protokol yang ketat dan tetap memakai masker sekalipun di dalam rumah. Oke, jadi untuk mengatasi celah ini Bu, celah karantina yang kurang dan mencegah masuknya Delta Plus ke Indonesia, apa langkah konkret yang harus dilakukan? Ya, langkah konkret yang pertama tentu 3 kali tes dan dilakukan genome sequencing. Jadi genome sequencing itu tidak hanya dilakukan pada pintu masuk, tetapi juga dilakukan di komunitas. Jadi ketepatan target genome sequencing itu juga menjadi salah satu teknik di dalam pengendalian. Oke, seberapa parah atau seberapa berbahaya sebetulnya varian Delta Plus dan pencegahannya harus seperti apa? Kalau kita lihat sebenarnya AY4.2 ini hanya terjadi di beberapa negara, dan negara-negara yang sudah pernah mengalami serangan Delta B1617.2 seperti India dan Indonesia itu sepertinya tidak terlalu terpengaruh. AY4.2 itu sudah masuk di India, tetapi peningkatan kasusnya tidak seperti varian Delta yang pertama, B1617.2. Kita berharap itu juga akan terjadi di Indonesia. Kalaupun dia masuk, dia tidak begitu rapidly menyebar dengan cepat ya. Jadi kita akan mencoba sekuat tenaga untuk bisa melakukan containment atau penahanan terhadap perkembangan dari transmisi AY4.2. Oke, containment penahanan akan terus dilakukan. Terima kasih Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Delina Pane, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.